Sementara itu, sejak diberlakukan pada tahun 2018 hingga 2025, kemudahan proses perizinan melalui sistem online single submission atau OSS menimbulkan berbagai permasalahan baru, yakni kerusakan pada alam dan lingkungan Bali karena sistem tersebut tidak terkoneksi dengan sistem yang ada di daerah. Untuk itu, evaluasi sistem OSS mendesak dilakukan. Perizinan terintegrasi atau online single submission OSS dengan memangkas regulasi yang berlebihan dan menyederhanakan peraturan memiliki banyak manfaat dalam kemudahan berbisnis dan menarik investasi masuk ke Bali. Namun penerapannya justru telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun masyarakat lokal. Anggota Dewan sekaligus pelaku pariwisata Wayan Puspanegara mengatakan, masifnya alih fungsi lahan yang terjadi belakangan ini akibat kebijakan OSS yang tidak terkoneksi dengan sistem lokal di masing-masing daerah. Selain itu, kebijakan OSS tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, sehingga banyak pembangunan yang dilakukan di kawasan yang bukan peruntukannya, seperti lahan terbuka hijau, lahan sawah dilindungi, maupun lahan pertanian produktif berkelanjutan hingga lahan konservasi. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi mendalam terkait pemberlakuan kebijakan OSS ini. Perlu dilakukan langkah-langkah yang tegas. Menurut saya, solusi yang pertama adalah dilakukan evaluasi terhadap OSS karena sudah berjalan dari tahun 2018 sampai 2025, itu lebih dari 5 tahun harusnya mendapatkan evaluasi. Yang kedua, wajah buruk matra ruang kita di Kabupaten Badung dan juga di Bali juga tidak terlepas dari peran OSS yang tadi tidak terkoneksi dengan sistem lokal dan tidak terhubung langsung atau tidak harmonis dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan juga rencana detail tata ruang wilayah di kecamatan. Inilah sebenarnya dari perspektif kami penyebab terjadinya disfungsi atau alih fungsi lahan yang sangat masif yang mengakibatkan ruang kita mengalami perburukan. Jadi harapan saya adalah ada 2 langkah lagi yang kita ingin usulkan kepada pemerintah sebagai eksekutor ya. Yang pertama, perkuat SUMONEP, supervisi, monitoring, dan evaluasi akan kondisi tata ruang kita. Yang kedua adalah tentang law enforcement, bagaimana dilakukan penegakan peraturan daerah secara ketat, tegas, sesuai dengan sanksi yang ada, sehingga menimbulkan efek jera dari para pelaku pelanggar alam atau pelaku pelanggar lingkungan atau pelanggar pembangunan. Karena kan jelas bahwa pelanggaran itu kan pasti adalah ada tindak lanjut gitu. Kita berharap seperti misalnya pembongkaran di Pantai Bingin gitu ya. Itu sudah menjadi presiden baik buat pemerintah melakukan langkah tegas. Hal senada disampaikan Ketua PHRI Badung Ray Suryawijaya yang mengatakan meskipun tujuannya mulia, namun minimnya koordinasi serta tidak ada pelibatan pihak di daerah mengakibatkan dampak buruk bagi Bali yang bergantung pada sektor pariwisata. Bila perlu, kebijakan terkait perizinan dikembalikan kepada daerah masing-masing. OSS ini tujuannya memang mulia ya, untuk memudahkan investasi yang masuk ke Indonesia. Namun saat ini perlu dievaluasi karena saya lihat pantau kurangnya ada koordinasi. Ketika OSS di-approve mendapat NIB, jadi nomor izin berusaha, mereka harusnya ada step berikutnya yang dilakukan, misalnya IMB kan itu ya, itu yang harus dilakukan. Perlu koordinasi lagi, evaluasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, duduk bersama apakah OSS ini bisa apa yang perlu direvisi ya, apakah tetap diberlakukan atau kembalikan kepada daerah masing-masing. Daerah kan sudah punya peraturan baik di tingkat 1 maupun tingkat 2. Untuk mencegah kerusakan yang lebih parah terhadap Bali karena mudahnya perizinan, pemerintah diharapkan tegas dalam menegakkan aturan. Sukma, Bali TV.